selamat datang di US Kamu Kita dan inilah baru kenal dengan Dwi Woy, si fenomena dari Depok. Come on. Kita tuh waktu itu pertama kali ketemu pas lagi acara Muntun ya? Iya, ya kan? 515 ya? Acara 515 party lah, 515 party itu. Terus kayaknya di antara, banyak sih pro player yang kayaknya ngerokok juga gitu. Terus ada beberapa yang brand ambassador kayak si Joe kan. Iya. Aduh, ngajak ngerokok siapa ya, gue bilang. Satu orang nih mukanya abang-abangan banget nih, gue bilang. Bener gak bilang? Gue dulu nggak tahu, gue kan nggak tahu kan, belum kenal waktu itu sama dia. Bro, ngerokok yuk. Ayo bang, gitu. Wah, ya sudah. Karena saya sudah melihat dari gusinya hitam. Berarti kan lu merhatiin gue sampai gusi-gusinya gitu ya? Iya, karena kalau gusi itu tandanya berarti lu emang ngerokoknya parah. Gue juga baru ngerasain dulu gigi gue nggak sekuning ini, gusi gue nggak sehitam ini, bibir gue nggak sehitam ini tuh pas kuliah belum ngerokok ya. Itu terang semuanya gitu bagian mulut. Tapi kalau sekarang udah parah. Kuning. Ya udah parah sekarang. Nah itu pas gua ngeliat lu tuh kayak, nah ini kayak dari SMP gitu. Anjing. Nggak, lu ngerokok dari kapan gua tanya? Kalau gue SD. Nah kan tolol. Rokok pertama lu apa ya? Apa ya dulu, rokok Nestle yang gopean itu. Rokok Nestle. Gopean. Gue diajarin sama temen gue buat ngerokok. Oh bukan abang-abangan? Bukan. Oh teman, sepantaran. Sepantaran. Biasanya kayak gitu tuh yang searah rumah balik tuh. Jadi satu kampung malah. Nah itu kan pasti ada yang begitu memang. Terus habis itu dari rokok Nestle Surya. Oke. Udah Surya sotoy nyoba Marlboro gitu. Oh, Marlboro yang rokok putih. Iya, terus biar keren. Udah terus baru filter. Baru sekarang ini. Ini paling lama berarti. Paling lama filter. Dari kapan? Dari SMP kelas 2. Gue mau nanya sama lu nih, gue ngerokok dah. Gue kan ngerokok dari kuliah nih, Wi. Pas kuliah tuh gue baru mau ngerokok karena saat itu gue pengen. Jadi kenapa gue sama Deki bisa sharing banyak hal karena gue dulu pernah cedera atlet basket, terus gue nggak bisa basket kan. Nah gue jadi ngerokok tuh. Gara-gara nggak main basket nih. Nah pas gue mulai ngerokok tuh kayak ada sebuah craving dalam diri lu yang kalau misalnya mau kuliah nih, sebelum masuk kelas ngerokok dulu nih biar masuk nih ilmu-ilmunya gitu. Nah tapi kan gue kondisinya kuliah nih, Wi, gitu. Nah waktu SMP kan lu ngalamin namanya ada ujian semester, ada ujian akhir sekolah, ada ujian akhir negara, ada UAN. Itu sebelum ngapalin ngerokok dulu? Enggak. Ngerokok mah kayak balik sekolah gitu. Oh di rumah nggak pernah? Belum boleh. Kalau kelas 3-nya baru dibolehin. Sama nyokap bokap? Ditawarin gue ngerokok sama bokap gue. Karena udah mulai hitam ya? Jadi bokap lu juga tahu? Udah bosen ngomelin. Oh udah tahu juga? Ketahuan terus. Oh gue kira karena kayak gue juga bokapnya. Gue sih udah mulai hitam nih gitu, kayaknya dia ngerokok juga nih gitu. Gue kira kayak gue. Kalau gue ketahuan terus tuh bosen kali ngomelin. Terus? Ketahuan terus akhirnya habis makan tiba-tiba saudara ada rokok nih. Diambilin rokoknya terus ditawarin ke gue nih. Orang Jawa kan bilangnya bermangan ora udut gitu kan. Iya. Oh ngomong gitu bokap lu? Iya. Ke lu? Iya. Terus akhirnya? Ya udah gue hisap. Polos gitu udah. Iyalah. Terus abis itu ngobrol. Lagi boleh nih, isep aja gitu. Ya, terus gue ngerokok. Terus kata bokap lu gimana? Terus ya udah dibiarin aja udah. Oh nggak ngomong apa-apa tuh di situ. Cuma nawarin. Abis itu pokoknya dari saat itu lu bebas ngerokok. Udah bebas tuh sampai sekarang. Oh. Ya, yang kadang-kadang tuh gue gimana ya? Gue kan posisi mungkin sama kayak lu. Maksudnya orang-orang populer lah gitu. Maksudnya kebayang nggak sih, maksudnya kalau misalkan kayak lu bokap lu nih populer juga terus ketahuan kalau ngasih rokok ke anaknya itu bakalan jadi masalah nggak sih? Iya kali. Orang tua ngasih anak rokok gitu. Iya kan? Tapi di sisi lain itulah yang membuat lu jadi sayang sama bapak lu kan? Iyalah. Iya kan? Jadi kayak di sisi lain kayak mungkin gua kalau ketemu orang tua lain
Nggak bakal dibolehin. Nggak bakal dibolehin, dan gue akhirnya bakalan terus ngumpet-ngumpet, bahkan nginep di tongkrongan cuma buat karena ngerokok doang. ngerokok. Iya. Sampai nginep gitu, sampai nginep karena teman gue juga dulu ada yang kayak gitu, Wi. Gua sampai ngumpet-ngumpet di loteng orang loh. Kok bisa ke loteng orang, kan lu punya loteng sendiri, Wi? Enggak, dulu nggak punya loteng. Jadi kayak Rumah lu kayak rumah The Sims. Rumah The Sims tuh. Yang nggak ada atapnya. maksudnya balkon. Oh, balkon. Oh. Jadi lu di rumah teman lu ada balkonnya. Di rumah orang. Kos-kosan orang gitu. Kos-kosan orang. Kos-kosan orang. Ada tangga ke atas. Terus ke pojokan di situ ngerokok. Enggak masalahnya kan itu lu SMP kan? SD. Kok diizinin sama abang-abang kosannya? Ngumpet-ngumpet lah. Oh, jadi lu kesana pun ngerokoknya juga ngumpet. Ngumpet juga. Sama temen lu itu yang ngajakin lu ngerokok itu awal. Wah, ngerokok Nestle lagi, aduh. Sehat ya? Sehat. Sugestinya kan Nestle kayaknya susu. Nestle susu. Koko Crunch. Iya, gue lupa namanya, kalau nggak salah Nestle lah. Iya, ada dulu, ada Nestle, ada dulu. Gope sebatang itu. Dulu bekal lu berapa sehari? Apa ya? Dulu waktu lu beli rokok itu kan ada gope. Bekal lu berapa? 2.000. Jadi gope itu udah pasti beli sebatang tuh? Udah pasti beli sebatang. Sehari satu? Sehari satu. Terus kalau kalau buat sorenya doang itu, terus udah pulang. Terus kan lu SD nih. Kan kalau kita kan kayak misalkan kerja di tempat yang ber-AC, terus akhirnya ngerokok kan kayak akhirnya anjing gitu. Nah, lu kan SD kan nggak punya cicilan, nggak punya tekanan hidup. Gue pengen tahu aja pas lu nyedot pertama kali, rasa lega apa yang lu dapetin saat lu SD? Kagak ada anjir. Jadi coba udah bakar aja iya, gitu. Iya, bakar udah kayak buat kayak dulu gimana sih ya, kalau tongkrongan tuh kayak sotoy ya gitu. Jadi, oh iya, jadi kalau ngerokok lu keren gitu. Yo. Ternyata saya kira itu sudah berhenti di tahun 90. Ternyata masih sampai saat ini masih ya. Masih ada. Tapi semenjak saat itu lu jadi banyak orang respect sama lu. Semenjak lu bandel ngerokok gitu waktu dari SD, SMP gitu, jadi punya teman yang asik. Punya teman yang asik banyak. Aneh ya? Iya, aneh emang. Enggak, aneh banget hidup. Kadang-kadang kita terlalu baik, nggak nemu yang klop ya? Iya. Yang baik malah dimanfaatin ya. Aduh, di Ultivani. Nggak, gue di sini gue nggak mau ngobrol sama Dwi soal Mobile Legends, itu mah udah ada di tempat lain lah. Gue pengen ngobrol sama lu tuh emang personal aja, kayak elunya gitu. Duinya gitu, bukan lu sebagai pemain Fanny gitu. Karena yang menarik dari lu adalah lu orang yang melakukan semuanya itu sama seperti orang lain. Nongkrong ya nongkrong, bandel ya dari SD udah ngerokok ya ngerokok. Alkohol nggak? Alkohol gua SD juga sih. Kelas 6 tapi. Oh, kelas 6. Kalau SD yang ngerokok SD kelas? Ngerokok kelas 4. Lu tuh belum komplit loh, lu tuh Asli. pelajaran biologi belum komplit semua lo, soal organ tubuh lu udah ngerokok, Wi. Nggak paham gua anjir pelajaran tuh. Gue udah bandel banget dari SD, Bang. Gue pernah ngebully orang sampai itu orang keluar sekolah anjir. Lu bully apa, Wi? Gue kata-katain. Gue kata-katain terus gue tendang-tendang. Enggak, soalnya Dwi itu menurut gue ya, maksudnya untuk ukuran Dwi Woi yang maksudnya selama ini orang tahu kayak gimana gitu, maksudnya ya tenang, terus ngomong tuh ya udah seadanya aja gitu, yang tidak ada niatan untuk nyakitin orang gitu, tidak toksik dan segala macam gitu. Ternyata dulunya gitu ya? Iya. Apakah format hidup lu sekarang nih yang lagi lu jalanin ada penyesalan di situ? Ada. Kasian gue sama orangnya gitu ya. Pernah ketemu lagi gak sama orangnya yang lu bully? Pernah. Terus? Gue kata-katain lagi. Gue inget-inget terus. Kasian lu ya, waktu itu gue bully gue gini. Tapi dia malah ketawa-tawa aja. Oh, jadi kondisinya saat itu dia sudah berdamai lah ya. Iya, udah berdamai. Dia sudah berdamai, dia dan Dwi pun kayaknya kalau minta maaf tuh kayak jadi moodnya jadi gak enak ya. Jadi langsung bercanda aja. Iya, langsung bercanda aja. Iya. Tapi dia nggak dendam sama lu gitu? Enggak, tapi gue udah minta maaf sih. Oh, sebelumnya udah minta maaf? Sama orang tua ya. Jadi pas... Lu nggak hamilin dia? Kagak. Kau minta maafnya sama orang tuanya, itu aneh banget. Anaknya gue bully, emaknya dateng, gue ditampar. Cepret, ya udah gue minta maaf.
Oh, nggak, gue kira tuh nggak, gue tuh mikirnya tuh lebih dramatis gitu, Wi. Maksudnya kayak lu lagi main Mobile Legends, terus kayak lu ngeliat tim lu dibully orang, terus kayak, gue pernah punya salah nih, gue pernah ngebully orang. Terus lu tiba-tiba lu nyalain mobil lu, terus kayak, Dwi mau kemana, Wi? Enggak, gue mau menyendiri. Gue ada urusan. Wih, ada urusan, terus lu ke rumah orang tua teman lu yang lu bully, ternyata tidak ya? Tidak. Jadi minta maafnya saat itu? Langsung saat itu. Aduh. Dia ngadu langsung ke emaknya. Enggak, lu ngebulinya sendiri apa lu ngegeng? Rame-rame. Berarti emang apa yang lu dapat sekarang, maksudnya apa lu jalanin sekarang semuanya udah ada refleksi dari apa yang sudah lu lakukan dulu ya, Wi ya? Yang nggak pengen lu ulang. Iya, nggak mau banget. Salah satunya bully. Yang nggak pengen lu ulang apalagi? Kan lu katanya lu minum. Tapi lu bilang hari ini gua nggak minum deh bang, katanya bilang gitu. Kayak ngurangin aja gitu. Ngurangin, iya. Karena ada satu sisi dari cewek lu ngarang juga. Oh, ngarang juga, kecuali gue minum depan dia. Soalnya kalau nggak minum depan dia takut sangean ya. Cewek lu kan kantoran nih, kerja kantoran. Udah pasti tuh ada yang ngebisikin dia tuh, ya cewek-cewek sotoy dah. Yang nggak pernah pacaran sama orang populer, yang bilang gini, laki gua aja nggak punya duit, selingkuh, apalagi duit, followersnya banyak, cewek siapa yang nggak mau? Nah iya bener, makanya lu coba lu kasih pengertian gitu ke cewek lu, kalau tidak semua orang berada di posisi cewek lu, kan kayak gitu kan, kayak misalnya, ya kalau kita ngomongin gitu kan tukang ojek juga istrinya banyak. Tukang beca juga istrinya banyak. Ya, maksudnya bukan uang yang mempengaruhi orang mau selingkuh atau tidak. Cuman kalau emang sampai takut gitu, lu pernah kali? Gue pernah selingkuh sih. Lurus. Oh, ya wajar, Wi. Wajar kalau gitu. Di sekolah manapun cowok-cowok yang bengal-bengal dan ada cewek-cewek yang terlalu cepet bandelnya. Bener kan? Banyak sih. Asli, dulu gue punya senior, gue juga di SMP juga gitu, kayak apa lu megang gitu, digituin kayak, gitu kan. Kalau zaman dulu kan lumayan kedut ya, gitu, titit lumayan gitu. Maksudnya cuma ngeliat gitu doang kayak, ya elah, orang sikut kena begini aja kayak, iya. Bro, bagi duduk sampingan. Duduk sampingan. Iya. Udah kedut-kedut. Iya. Nah ini bahasa kedut-kedut ini nih harus dilestarikan nih. Karena memang suka gitu. Coba enggak connect full, cuman kayak kedut-kedut. Gitu kayak. Gitu kayak, wah, kayak dia sex appeal-nya tinggi gitu kayak. Auranya dia tuh kena gitu ya kita ya. Iya, ke bawah gitu kan. Karena nggak semua perempuan bisa melakukan itu tanpa effort apapun, ya kan? Jadi kayak kita cuma duduk di sebelah dia aja terus kayak, ini aduh, apa gitu, enak. Apa ini? Wah, apa nih enak? Di generasi adik gua pun ada yang begitu. Ada kan. Maksudnya yang cewek, ya bayangin aja SMP gitu. Ceweknya yang ngajakin ke rumah. Tuh, lebih parah. Iya, ada yang begitu. Jadi kayak, ya mungkin namanya juga kita cuma bisa ngelarang-larang ini itu, tapi ya pada realitanya memang rasa penasaran itu lebih besar daripada semua sugesti yang udah masuk ke kepala lu, bener gak sih? Iya kan? Iya. Lebih penasaran ya. Iya. Kayak ya yang waktu SMP gitu ada yang, ya adek gue cerita lah gitu, pacaran lah gitu sama satu cewek gitu, terus kayak si ceweknya ini tuh rumahnya kosong terus karena bapak ibunya kerjanya di luar kota. Ceweknya yang ngajak jadi. Iya, ada yang begitu. Gue bilang ada yang begitu. Ada dari gue SMP. Ada yang begitu. Aneh kan? Jadi emang saat kita waktu muda tuh menggebu-gebu ya, saat kayak hormon sange ini itu nggak terjadi sama cowok doang. Iya, cewek juga. Tapi justru cewek lebih parah ya. Setahu gua sih. Nah, iya. Yang jadinya ketika mungkin dia menyesali pilihannya bisa kayak, lu sih brengsek. Lah, kok. Ya ini kita bukan masalah victim siapa yang salah siapa yang benar, cuman itu proses saat kita dulu kecil, kita lagi remaja, kita lagi bocah dulu, belum ngerti ini itu, yang ibaratnya ya nafsu lebih gede dibanding pala gitu. Iya. Tapi kalau gua itu nggak ceweknya yang ngajak, kita yang jahat.
mabokin sampai dia teler baru. Cuman itu jadi cerita ya maksudnya Iya, kayak cerita banget. Makanya lu sekarang jadi lebih kalem, lu jadi lebih kayak Iya sih banyak teman-teman gue yang akhirnya lebih ngerem. Kalau yang dari dulunya udah bandel pasti kayak sekarang tuh udah mending diem aja lah. Iya. Tapi salut sih maksudnya kayak lu bisa ngomong kayak gini, lu jujur terhadap masa lalu lu itu nggak bisa semua orang bisa lakuin tau. Kalau gue sih belak-belakan emang orangnya. Ya emang itu yang gue lakuin. Iya. Ya kalau lu doyan ngerokok ya lu ngerokok. Kalau ada orang asing ngajakin lu ngerokok, kalau lu pengen ngerokok ya ngerokok juga. Ngerokok aja. Iya bener juga sih. Iya. Make sense dengan apa yang gue lihat dari lu ya sejauh ini gitu. Jadinya sinkron. Jadi kita kadang-kadang berpikir kayak mungkin idolanya buat main Mobile Legends, main Fanny itu kayaknya Dwi gitu. Terus kayak lu ngerasa kayak Dwi itu bisa main Fanny itu karena latihan, ya mungkin latihan iya gitu. Dan lu merasa kalau backgroundnya Dwi itu baik-baik aja ya. Ya tidak gitu, maksud gue kayak ya ngeliatnya orang kalem gitu. Iya, maksudnya kayak kesannya tuh kayak gue pengen jadi kayak Dwi, Dwi itu pendiam apa segala macam. Ternyata banyak diemnya itu karena banyak rasa bersalah, teman-teman. Di masa lalunya dia. Jadi dia daripada dia salah lagi, mending gue diem aja. Iya, diem aja ya, kalem. Tapi itu hal yang harus disadari sih. Jadi kayak semua orang tuh pengen lu perfect kali, Wi, gitu. Ya mungkin kali. Iya kan? Pengen gue perfect. Iya. Ada yang pernah komplain nggak dengan soal bagaimana lu jadi diri lu sendiri selama ini lu bikin channel, terus kayak ada orang yang mulai ngatur-ngatur kayak Kak Dwi mendingan Kak Dwi tuh ini gitu. Ya ada sih, banyak. Apa? Biasanya apa? Masalah konten sih palingan. Kayak kan gue suka ngeprank tuh. Kayak paling kayak gitu-gitu doang, ngasih motivasi gitu. Apa kayak ide-ide gitu doang sih, nggak ada yang ngerubah karakter, nggak ada. Oh nggak ada, tapi lebih ke konten. Lebih ke konten. Itu lebih ke saran berarti ya? Saran. Cuman kalau dari lu pribadi kayak Kak Dwi ngapain sih miara ular gitu? Ya ada sih kayak gitu, mungkin yang fobia ular kayak lu juga kan. Bener juga geli ngeliatnya. Gua tuh fobia sama ular tuh kalau megang. Sebenarnya megang nggak? Iya, maksudnya kalau lihat langsung sama megang tuh gua nggak berani sama sekali. Cuman kalau gua cuma lihat di TV, di handphone gua nggak masalah. Harusnya gua bawa tadi ya. Waduh, jangan dong. Dan gua tahu kenapa lu miara piton. Biar lu ngerasa lebih berharga kan? Enggak sih. Iyalah, soalnya kan piton nggak ada bisanya. Iya. Iya kan? Gua banyak bisanya gitu. Lu bisa fuck piton, lu nggak ada bisanya, iya kan? Iya kan? Dia nggak bisa ngapa-ngapain. Iya kan nggak ada bisanya. Fuck lu nggak ada bisanya, lu main Fanny dong, nggak punya tangan kan, lu nggak punya jempol gitu. Kaki yang nggak punya. Ya, nggak usah ngomongin kaki dong. Cuma menyenangkan sih, maksudnya kayak gue lihat lo di awal, terus kayak aura semua tuh berlomba-lomba menunjukkan aura rockstar, sedangkan lu kayak datang ke situ cuma sekedar kayak gue pengen main gitu. Itu yang gue lihat karena percaya sama gue, frekuensi orang itu kan kadang-kadang kita mikir kayak, Wi, kok lu main sama ini orang-orang ini doang? Wi, kok lu nggak coba buat pertemanan sama yang terkenal iya, gitu. yang siapa ini itu. Tapi percaya sama gue, ketika lu ngelewatin banyak proses hidup, lu tuh ada filtering dalam kepala lu, ada frekuensi yang bilang kalau aduh, gua nggak bisa nih gaul sama dia gitu. Iya. Iya kan? Iya. Nah makanya gua dari pas gua datang ke acara Muntun tuh kayak siapa nih yang bisa diajak ngobrol. Gua malah canggung kalau sama orang-orang kayak gitu. Iya kan? Kayak takut ngomong. Iya. Sedangkan lu gua lihat pas kita ngobrol dia nanya aja gitu. Lu nanya aja kan gitu. Bang, tadi ntar kita ngapain nih bang gitu? Ya kagak tahu Wi, gua bilang gitu. Oh gitu ya. Tapi emang lu main Mobile Legends udah lama bang? Gitu. Jadi dia yang nanya ke gua, maksud gua kayak itu bukan hal yang gampang gitu. Ya. Maksudnya untuk yang kita lihat kalau Dwi adalah orang yang pendiam gitu. Tapi ketika lu juga feeling lu kan kayaknya nih orang juga pasti orang anjing nih gitu. Enggak gitu. Kan? Enggak, tapi ibaratnya secara bahasa kayak orang tongkrongan nih gitu, kan ketahuan. Iya kan? Nah itu kayak anak-anak tongkrongan nih itu, gitu. Iya, dan yang paling sulit adalah lu jadi gamers tapi lu tetap bisa punya tongkrongan, itu agak sulit sih. Bener nggak sih? Karena kebanyakan sekarang kayak ketika lu udah sibuk dengan streaming, udah ini segala macam, lu nggak nongkrong sama sekali gitu. Jadinya dilupakan. Ah iya betul sih. Cuman sejauh ini teman-teman lu ada yang
ada yang ini nggak sih, Wi? Kayak, Wi lu berubah, Wi, gitu. Nggak ada sih. Oh, jadi kalau mereka main ke rumah lu aja udah? Masih suka nongkrong di rumah lu? Gue ada temen dari SD sampai sekarang masih. Yang gitu? Iya. Bukan yang itu apanya. Yang ngajakin lu ngerokok? Bukan, yang ngajarin gue ngerokok udah meninggal. Gue nangis anjir pas dia meninggal aja depan balapan. Ya, jadi... Iya. Teman-teman, mungkin ini gimana ya gue ceritanya, dalam fase kita hidup mungkin di Ciledug, di Bekasi, di Depok, kita pernah mengalami di mana teman sepantar kita meninggal karena Ya, balapan, trek-trekan, iya. Dulu sampai ada temen gue tuh yang senior gue lah, kakaknya temen gue. Jadi ceritanya tuh kakaknya temen gue tuh punya teman sangkatan tuh kayak lu sama temen lu tuh, ya kan? Balapan depan Budi Luhur. Terus gasnya tuh nggak bisa dibalikin. Jadi kayak gasnya mantang terus. Mantang terus, nabrak, palanya tuh nancep di yang buka ini, tau gak lu? Buka pelek truk. Terus berapa hari kemudian tuh si temennya ngajakin temennya kakak gue gitu kayak, gue kesepian nih di sini, ikut gue dong gitu. Itu hal kayak gitu tuh agak lumayan banyak sih di daerah-daerah kita ya, maksudnya Depok, Ciledug, Cipondoh, Tangerang segala macam. Pasti kita punya temen seangkatan yang cewek tiba-tiba SMA jadi jablay. Bener nggak? Ada kan? Ada kan? Apalagi ya, Bu ya? Apalagi lulus open BO gitu. Lulus open BO. Terus yang tiba-tiba SMA kelas 1 udah hamil. Ada yang laki palingan ngehamilin orang. Bener ngehamilin orang. MBA ya kan. Terus pukulin orang. Pukulin orang. Pukulin orang sampai mati. Jadi buronan. Betul. Main-main sama bocah kuliahan, jadi kurir cimeng, ketangkep, pasti ada kan? Ada. Dulu lebih ke seksual ya? Iya, lebih ke seksual. Iya, bener. Kalau kriminal kayaknya sedikit. Lebih sedikit dibanding itu ya? Ya karena kan kita dulu dibilangnya kalau pakai kondom culun lu. Ya. Ada kata-kata itu kan dulu zaman kita sekolah kan. Pakai kondom lu culun lu. Padahal nih, Dwi umur 21, gua umur 31. Begitu beda 10 tahun, ternyata nggak beda jauh ya? Maksudnya apa yang kita alamin tuh, iya. Waktu sekolah nggak jauh-jauh ya, keulang terus. Jadi sebenarnya yang salah itu bukan secara akademisnya, bukan gurunya, bukan sistemnya, tapi lebih ke kayak gimana caranya kita mengakui kalau emang kitanya. Iya. Ya gimana caranya ya segimanapun lu ngejagain anak lu, pasti di antara teman kita sekelas, teman kita satu sekolah ada yang begitu. Ada. Tapi goblok sih asli. Iya. Tapi mungkin gimana ya? Iya, tapi emang gue ngerasain juga tolol sih. Kenapa gue akhirnya sekarang kayak, udahlah gue setia aja lah, gue nggak bosen. Iya, maksudnya gue juga dulu pernah jahat sama perempuan gitu, gue pernah iseng gitu segala macam. Jadi kayak pas sekarang tuh kayak, ya kalau udah capek lah kayak gitu ya? Ya kalau dibilang capek atau nggak capek kan sebenarnya kalau laki-laki ada aja pembelaannya gitu. Itu banyak ya. Kayak misalkan kayak lu diajak meeting gitu buat acara apa gitu, terus kayak, cewek nyawi gitu, kayak, enggak, masa sih? Nah, yang kayak gitu-gitu tuh masih ada pas. Iya, sampai kapanpun. Jadi kayak, ya makanya gue bilang sama bini gue nggak mau selingkuh sekali, karena ketika gue selingkuh sekali jadinya gue bakal dicecar terus. Sama kayak gue dong. Nah itu, karena kan umur lu 21 tapi gak apa-apa Wi, lu udah lebih awal ngerasain itu. Terus ya gitu ujungnya juga sekarang udah males kayak gitu-gitu. Iya jadi di sisi lain kayak padahal nih kalau lu nggak selingkuh nih, lu bisa lebih bebas nongkrong di mana. Lu sama teman-teman lu dikekang. Iya, lu minum-minum sama teman-teman lu juga, dia juga dibolehin. Iya. Iya, jadi kayak banyak hal yang kayaknya nggak worth it gitu untuk sekali ngewe nih, sekali keluar, tapi nantinya gua mau keluar nggak boleh. Iya. Gara-gara sekali keluar ngewe doang. Iya. Nggak bisa keluar seumur hidup. Iya, nah itu maksudnya. Iya, mungkin
Iya, kita bisa keluar sama istri kita gitu. Cuman kan kita juga butuh teman, butuh tongkrongan, butuh ketemu ya sekedar hai kayak gini gitu. Maksudnya ada beberapa solusi yang emang nggak bisa diselesaikan sama istri kita. Iya, yang bisa kita ngobrolinnya kayak cuma sekedar ke temen doang. Jadi pas kita ketemu pasangan kita tuh kita udah good mood. Iya kan? Iya. Tapi karena pernah kepergok, jadinya tiap kali gini, wah gua udah good mood nih mau ketemu pasangan gua. Enggak, kamu dari mana? Waduh. Wah, semua usaha teman-temanku sia-sia. Tapi gua akuin proses hidup lu di umur 21 sih jauh sih. Maksudnya ya wajar lu akhirnya memutuskan buat jadi kayak gini sih, ya sangat wajar dan menurut gua itu kedewasaan yang gak dipunyain semua orang. Ya maksudnya semua orang mungkin di luar sana pengen jadi Dwi Woy tapi nggak pengen tahu, nggak pengen tahu masa lalu lu kayak gimana gitu. Mereka hidup seperfect mungkin, lu explore mungkin. Ya, kan itu dua hal yang beda dong. Lu explore mungkin nih, yang ya udah salah ya salah gitu. Ini proses gue gitu. Tapi ya udah itu proses gue yang nggak dipunyai sama proses orang lain, yang ngebuat lu jadi orisinil gitu. Ya kan orang kan pengennya tuh kayak Dwi Woy itu terlahir dari anggota kerajaan gitu, kayak tiap hari tuh dilayani, tiap hari berlatih Mobile Legends dari SD bahkan Muntun belum ada gitu, kayak ya mungkin gitu. Maksudnya kita tuh nggak pernah tahu bayangan orang-orang tuh ke Dwi Woy itu kayak gimana gitu, apalagi bocil-bocil kan. Kan mereka lihatnya yang sekarang doang. Game pertama lu apa sih, Wi? Ya maksudnya sebelum lu terjun ke Mobile Legends, lu gamer dari umur berapa? Terus apakah itu konsol atau PC? Bener dari dulu banget. PS1. PS1 sukanya main? Suka Pepsi Man. Iya, Pepsi Man. Pepsi Man tuh bener gua udah tamat 200 kali kali itu. Sampai bosen ya. Tapi nggak bosen. Nggak bosen. Iya. Pokoknya kok nabrak gitu kan. Kok nabrak gitu kan. Loncat-loncatin gitu. Sampai ada cheatnya dulu. Iya ada, jadi Coca-Cola. Coca-Cola. Padahal itu Pepsi Man. Pepsi anjir, parah banget. Pepsi, Metal Slug. CTR main CTR. CTR. Iya. Winning Eleven. Bukan WE apa sih gitu dulu WE. bolanya. Iya WE kan ya? Betul WE. Iya, terus NASCAR. Terus apa lagi ya? Abis itu apa lagi? Digimon. Digimon yang kalau misalnya Digimon kita nggak dikasih makan jadi tai ya? Jadi Sukamon. Sukamon yang tai. Iya. Jadi kalau misalnya Digimon kita nggak dibersihin tainya. Jadi tai kan? Jadi tai ya. Mati itu kan? Bukan mati sih, cuman jadi Digimon yang gitu aja jadinya, jadi jelek Digimon kita Sukamon yang pakai kupluk kan? Digimon satu. Gua lupa Digimon. Bukan ya? Itu Gambon, ini apa? Namanya sih? Iya, Tamagotchi itu mah. Bukan, yang di PS1 ada Digimon yang kayak gitu, yang kita miara Digimonnya sampai gede. Nanti kalau kita nggak ngurusin dia, kayak nggak dikasih makan, nggak disayang, terus kayak dia berak sembarangan, kita nggak obatin, ntar jadi Sukamon jadi tai. Berarti sama kayak Tamagotchi dong. Iya kan? Anjing, enggak, Tamagotchi. Sama. Nggak dikasih makan mati jadi tai kan? Tuh. Iya sih, emang bahasanya suka gitu. Gua kalau gagang makan lapar banget gua jadi tai gua. Emang ada bahasanya gitu, emang ada tapi. Ada PS1 terus habis itu ke dari PS1 ke PS2. Berarti lu nggak ngalamin main di rental ya berarti ya? Ngalamin. Oh ngalamin. Cuman tapi PS1 ngalamin di rental. PS2 juga main di rental itu kayak ya balik sekolah duit buat ini main ke rental. Main gamenya apa aja? God of War, GTA. Di rental main God of War? Itu stres sih. Kan lu harus main per jam tuh. Sedangkan God of War kan emang harus Kalau dulu kan masih enak, abang-abangnya punya memori dipinjemin. Oh, iya. Jadi nerusin save-an orang. Oh, iya. Main. Terus Resident Evil. Nah, terus ya main bola sama ya, oke. Gitu kan. Tapi berarti kalau lu suka sebenarnya kan lu suka main game-game yang sendiri petualangan gitu kan sebenarnya kan. Jadi
kalau misalnya lo lagi nggak sama teman-teman lo, kadang-kadang lo nyolong-nyolong waktu sendiri buat main yang petualang one ya. man gitu. Iya benar iya sama. Daripada gabut gitu Iya, kan. kadang-kadang lu suka kabur gak? Misalkan ke rental lu bilang enggak, padahal lu ke rental cuma buat mau namatin game itu. Ah, anjing sama, bener. Kabur dari tongkrongan. Iya, karena anjing kalau main bola terus kapan gua tamatnya anjing, gua penasaran nih gitu. Udah gitu kan God of War dulu ada adegan ngewe-nya kan? Ada, Iya, bener. Tapi nggak diliatin. Iya, cuma kan Gue inget banget kayaknya diliatin pancuran yang kencing deh. Iya. Iya kan? Iya betul, Pancuran kencing betul. tuh. Tapi kan si ceweknya kelihatan pentilnya. Iya, kelihatan Iya, tuh anjing banget sih itu. betul. Lu ulang-ulang itu. Itu gue ulang-ulang terus. Bagus sama. Gue ulang-ulang terus itu. Oh gini bentuk yang bagus ya gitu, bener. Terus udah hafal dah. Iya. Kalau ada orang baru main, ini ntar nih ada tete nih gitu. Wah iya bener, ngingetin bocah lain. Iya, ngingetin bocah lain yang baru main. Jadi PS1 punya dibeliin bokap berarti? Iya, PS1 hadiah sunat. Oh dia sunat, oke. PS2 dibeliin bokap? PS2 dibeliin. Terus habis itu? Terus langsung warnet. Oh main PC? Main PC. Main PC apa Ragnarok? Itu main. Kalau gue ngerasainnya seal sih. Oh Seal Online, ya. Seal. Gunbon ngerasain berarti? Gunbon enggak. Gunbon enggak. Ini RF? Enggak. Enggak ya? Seal Pang ya? Enggak. PB. PB? PB, CS. Oh, pengen beli. Oh, CS masih sih. Oh, CS mah online sih ya dulu. LAN ya dulu ya? LAN, LAN satu ya, warnet. LAN satu warnet. Terus apa lagi? COD Call of Duty main? Enggak. Enggak ya? Apa lagi dulu ya? Battle Realm? Enggak. Ayo Dance? Anjir, dulu kalau main Ayoden dianggap cupu anjir. Maksudnya culun gitu. Tapi Iya gue kan? tuh sempat main Ayo Dance gara-gara teman gue dapat ini, Dapat wadon. dapat wadon cici-cici cakep. Kalau dulu gue Iya, pas ketemu di Puri Indah, Us, temenin gue yuk, gue mau ketemuan nih sama cewek gue. Lah, lu kapan jadiannya? Iya, waktu di game, dibilang gitu. Oh, oke deh, gue bilang gitu. Gue anterin kan, sampai Puri. Ke Puri kan emang, ya cici-cici banyak kan, bocah-bocah cici-cici gitu. Terus gue bilang kayak, ini ya namanya, iya gitu. Gue, lu main apa? Ragnarok, gue bilang. Bukan, mau. Ayo Dance, dibilang gitu. Masa sih? Gue bilang, iya, gue ketemu di Ayo Dance, lu main makanya Us. Wah, boleh juga nih, gue bilang. Terus tapi pas, wah gue lihat ada tuh di warnet gue, ya koko. Main, kan Ayo Dance kan main gitu kan, pakai keyboard gini kan. Mainnya Ya kecoh, astagfirullahaladzim, cepet banget. Itu yang bikin keyboard rusak. Iya. Iya, spasinya pada mendem kalau di warnet. Anjing tuh. Tak, sibuk sendiri ya. Terus ketika gue melihat persaingan seperti itu kan, CS deh kayaknya, gue bilang gitu, nggak apa-apa, nggak dapet cewek nggak apa-apa, yang penting fun gitu, maksud gue kayak. Tapi temen gue ada yang dapet cewek dari situ. Kalau temen gue malah dapet cewek, tapi pas ketemu laki. Oh Hode. Tapi gue pernah jadi Hode. Nah, tapi lu tau nggak Hode bahasanya dari mana? Nggak tahu. Nah, dia nggak tahu nih. Iya, gue nggak tahu. Itu tuh ada di generasi gue. Jadi kalau lu main Ragnarok, ada cacing gede. Ada maksudnya kalau farming namanya Hode. Hode itu bentuknya kayak titit. Oh. Jadi cacing gede terus nongol gitu. Beletak gitu, namanya Hode. Nah, kalau misalnya ada akun cewek yang laki disebutnya Hode, itu dari situ. Cewek bertitik. Nah, iya itu Hode. Karena bentuknya kayak Hode Iya, gitu. gue nggak tahu asal usulnya. Itu Hode dari situ. Hode. Anjing ya. Ragnarok tuh dulu segitunya, Bro. Terus konsol udah nggak main lagi berarti ya? Konsol? Konsol tuh kayak PS5 gitu. Enggak. Dulu kan nggak mampu beli. Oh, padahal PS2 mampu beli? PS2 mampu beli, tapi kan bekas dulu mah belinya. Oh, Kayak di apa? Kayak toko-toko elektronik gitu. Iya. Kalau suka ada yang jual. Aduh, iya sih karena Iya kan? Second. kadang-kadang ada yang ketipu waktu Iya, itu tuh. gue ketipu loh. Ininya apa yang tahu kan yang tengah-tengahnya itu yang buat putaran kasetnya. Iya, optiknya itu sering banget rusak pasti. Ya dulu tuh ada temen gua waktu itu beli di Popeye Toys waktu itu. Mungkin bapak ibunya nggak tahu kali ya, kan anaknya bilang PS1 harganya lumayan mahal kan. Iya, itu bapaknya beli tuh di depan komplek ada Popeye Toys. Itu murah. Cuma berapa ratus ribu gitu, belilah.
Ternyata tuh emang nggak bisa dibuka PS-nya. Jadi dimasukin kaset Nintendo. Tapi bentuknya PS. Nangis lah temen gua. Bukan ini bapak, bukan ini gitu. Lah ini kan PS, nah tuh sama gitu. Enggak, kotaknya juga udah enggak. Kotaknya tuh emang udah kelihatan kayak main-mainnya Mario Bros. Udah gitu di kotaknya udah kelihatan. Cuman bapaknya kan oh bentuknya PS nih. Bentuknya gitu. PS, Iya. kirain dimasukin kaset udah gitu. Iya. Ternyata nggak bisa dibuka gini, emang harus gitu di tengah-tengah buat masukin CD-nya tuh buat begitu, bro. Wah, kasihan banget itu mah. Salah Sumpah. Asli. Apa? Nah, iya itu yang ada Tetris. Yang gitu-gitu, yang F1 gini-gini wong gitu ya, game-game begitu, bro. Game-game beat, 8 bit ya. Iya, sedangkan gue lagi main Tekken. Lagi PS1, bro, main Alundra, main apa ya? Legend of Dragon yang gitu-gitu, temen gue lagi ngebayangin hal yang gue mainin gitu. Malah dapetnya jonge. Wah, parah sih. Terus bapaknya akhirnya bilang kan, saya ditipu nih gini. Pak, bapak nggak ditipu, bapak nggak ditipu. Emang itu Bapak yang salah itu gitu. kan sudah dilihat di depannya, Pak, gitu. Bapak bilang, ini PS1, iya Pak, bentuknya kayak PS1. Bapak nggak denger. Kan itu udah kelihatan game-game yang ada di boxnya itu, game-game Nintendo. Wah, kesian sih tuh, Wi. Namanya bapak-bapak ya. Ya pengen bahagiain anak Iya, lah, pengen niatnya bahagia. baik. Iya, niatnya gitu. baik. Cuman kadang-kadang kalau ngeliat ada yang lebih murah jadi lupa tuh. Jadi nggak kurang ini juga, Iya, kurang memperhatikan. Iya, gitu. kurang detil. Yang penting, wah dengan uang yang harusnya gue keluarin duit 1.500.000 nih buat beli PS1, ini cuma 200-300 ribu. Ya udah kali ya gitu. PS1 nih gitu ya. Iya. Pas dibeli, set. Masukin Nintendo. kaset. Nggak bisa. Kok nggak bisa? Ini, dibuka nggak bisa, nih di open nggak bisa nih gitu. Kenapa ini? Saya dibohongi. Terus pas nyetel di awal juga tidak ada wah wing sereneng, nggak ada tuh. Nggak ada. Yang biru-biru tuh Nggak ada. nggak ada. Yang ada cuma wak 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 cah, gitu. Tapi tadi sticknya kan juga, gitu. sticknya sama ya? Sticknya sama kabel. Sama kan? Cuman wah lo kalau tahu sticknya tuh stick nih PS-nya tuh kayak ya rasanya beda lah. Keras banget, plastik banget. Beda itu. Tapi emang di secara stick PS-nya juga ya Bentuknya mirip, sama gitu ya? mirip. Bukan kayak lu pakai stick Nintendo. itu sih kacau sih. Wih, maksudnya kayak lu sebagai bapak-bapak gitu pengen membahagiakan anak lu terus kayak ketipu karena bentuknya sama, anjing PS1 anjing bentuknya begitu anjing gitu. Tapi kalau misalnya lu mau kuliah di mana, Wi? Gue nggak mau kuliah. Emang gak mau kuliah? Tapi pernah ada kepikiran mau kuliah. Di mana? Unindra. Oh, Nindra. Oh. Jadi sempet ngambil formulir doang, terus udah ngambil formulir tiba-tiba niat gue hilang. Tapi udah ambil formulir? Udah ngambil, Pak. Saya minta formulir. Jebret, dapet, balik, tiba-tiba belum sempet ngisi, niat udah hilang ya. Oh, jadi lu bukan orang yang kayak aku nggak mau kuliah apa, aku pengen jadi pro player gitu. Enggak. Emang malas aja. Emang malas, belajar lagi malas. Capek. Mending belajar Pani ya. Iya, mending belajar Pani. itu bokap lu tapi udah nggak apa-apa gitu. Iya, sempet diomelin sih. Udah ngerokok diizinin dari SMP. Lulus sekolah nggak ngapa-ngapain. Pekerjaan lu sebelum akhirnya streaming gitu-gitu apa, Wi? Gojek. Sebelum Gojek OP Warnet. OP Warnet yang lumba-lumba. Iya. Terus ganti Cyberindo. Cyberindo itu apa? Oh, udah bukan udah pakai. baru, Oh, udah udah baru. Udah bukan lumba-lumba lagi. Bukan. Oh, Jadi iya. langsung dari operatornya nih jebret, ntar langsung kebuka dia. Oh. Bukan yang lumba-lumba lagi. Oh, bukan yang kalau mau login tuh kayak passwordnya apa, Bang? Iya, Gitu. Udah bukan gitu, gitu lagi. bukan. Oh, bukan. Oh, jadi ngebukanya langsung dari Operatornya. Jebret Oh. sejam gitu kebuka. Biasanya Biasanya kan masukin nih sejam jebret pencet. itu penghasilan berapa, Wi? Sehari dapat 40.000. Seharian tuh. Cuma 20.000-nya tuh buat makan. Masa makan nggak dikasih sih?
Enggak, dikasih. Hah. Dikasih itu 20.000, jadi buat makan, bukan buat di Oh, bawa. gue kira tuh 40.000 tuh kayak bersihnya lu. Jadi kayak makan tuh di handle sama dia enggak? Enggak, Itu 2000 berapa, Wi? SMK kelas 3, 2018. Fuck, anjing gue baru masuk kuliah itu. Anjing. Jadi OP warnet 2018. 2019, pengen 2019 jadi Gojek. Lu lulus Gojek. Oh, lu ngerasa di warnet tidak adil. Enggak, bukan nggak adil sih. Kayak apa? Enggak, tapi menurut gue itu Jadi gue jadi ngerasa bersalah loh. Gue kayak gimana ya? Ketika kita melihat ada abang-abang yang sekut, yang asik gitu ya. Berarti itu kita blessing tahu, maksudnya kayak itu berkah buat warnet itu ya. buat warnet. Gajinya segitu 40.000 sehari. Oh, bukan per bulan. Ya jatuhnya 20.000 sih sehari. Kan 20.000-nya jadi makan. 20.000, 600.000. Berarti sebulan. Ya kalau pulang beli rokok habis lagi tuh ya. Nggak pernah kekumpul anjir sebulan. Balik udah nih 20.000 juga udah langsung habis. Respect buat abang-abang warnet, abang-abang warnet manapun yang mungkin gue pernah bentak, gue pernah marahin atau gimana. Nge-lag, Bang. Nge-lag atau gimana. Siapa nih download torrent gitu. Download film, siapa nih download film? Wah, anjing ada yang nonton bokep. Iya, siapa nih nonton YouTube? Belum YouTube ya, gue belum YouTube dulu. YouTube. Dulu tuh buka bokep buka Iya, streaming buka bokep. Pokoknya ini dah nonton video lah udah nge-lag gitu. Nge-lag itu, iya bener. Udah semua. Lu berarti pernah dimarahin, Wi? Pernah download MP3 gitu-gitu kan. Oh iya bener, iya download lagu, iya. Anjing, ntar dulu apa gue lagi main gitu kan. Iya, betul. Iya itu betul. Aduh. Ya maksudnya, ya mungkin abang-abang warnet di luar sana ya, Raja Arab juga sempat jadi jaga warnet juga, mungkin penghasilannya segitu ya. Maksudnya, ini berarti 2 orang nih yang gue kenal yang dulu mantan warnet itu, kayak Arab, mantan operator ya. Iya, dia. Arab, lu gitu kayak. Gue nggak pernah nanya ke Arab sih sebenarnya kayak penghasilan dia waktu jadi operator berapa. Cuman dari lu aja 2018 jadi operator warnet segitu sih nggak bisa hidup, Wi. Emang ya makanya nggak pernah bakal kekumpul ya. Iya, makanya nggak berkumpul. Cuma gue mau gimana lagi itu orang gue nggak ngapa-ngapain. Gue kan itu apa? Lagi abis kelar DO sekolah. Jadi gue lagi nunggak dulu setahun. Terus nggak ngapa-ngapain. Oh, lu nenggok setahun sekolah. Sekolah iya gue keluar. Jadi lu nggak lulus SMA? Lulus. Oh, lulus. Cuman maksudnya setahun itu lu kayak nggak naik lah gitu. Lagi nganggur lah gitu, nggak ngelanjutin lagi sekolahnya. Kayak aduh nggak ngapa-ngapain gitu kan, nongkrong. Itu karena duitnya lu pakai buat yang lain-lain tuh. Iya, buat jajan-jajan lah. Makanya nunggak. Nggak sih, kalau sekolah nggak bayar, masih nyokap. Iya, cuma maksudnya duit yang harusnya buat sekolah jadinya lu pakai buat warnet. Oke. Terus itu Gojek. Ada yang pernah lu antar terus akhirnya nyapa lu lagi nggak pas lu sekarang di posisi sekarang? Bang, lu pernah nganter barang ke rumah gua, Bang, lu pernah nganter gua gitu, pernah ada nggak? Enggak sih, nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Lu pakai helm full face kali? Enggak. Hah? Enggak. Gue mah nggak pernah pakai helm. Bukan nggak pakai helm. Nggak mungkin dong. Nggak mungkin. Maksudnya nggak pakai full face gitu atau pakai masker, enggak. Itu kan belum tuh PPKM kayak gini, belum. Jadi udah kayaknya orang pasti ngeh muka lu ya. Pasti ingat. Tapi nggak ada sekarang yang Bang, lu dulu nggak pernah nganter gua, nggak ada. Nggak ada ya, karena masih ya maksudnya ya mungkin market gaming ya, maksudnya pasti bocah-bocah juga ya. Maksudnya mungkin nggak pernah pakai Gojek juga. Terus habis Gojek berapa tahun tuh? Gojek setahun. Nah terus baru gabung Nupqueen. Oh, lagi ngojek iya. Oh, yang dibahas di MP Talk itu. Oh. Itu lumayan tuh berarti kan. Maksudnya kayak lu nggak harus kemana-mana, di rumah aja. Ya boro-boro di rumah, ujungnya juga di warkop juga ya. Habisnya di situ juga. Jadinya kayak nongkrong nih. Main ML ya kan. Dapat orderan jebret sekali. Udah sekali narik malah lama di nongkrongnya. Udah kelar narik satu nih cuma buat beli rokok, udah mama buat beli minuman, kopi gitu-gitu, udah nggak lanjut lagi. Anjing. Berapa tahun tuh Nupqueen, berarti berapa tahun tuh? Nupqueen setahun. Habis itu baru bikin akun sendiri. Baru bikin akun sendiri. Hero pertama lu apa sih? Yang lu mainin? Layla. Oh, Layla.
Iya, sama kan? Laila. Enggak lah. Gua pasti tahu. Gua hero pertama lu pasti Laila. Bukan. Enggak, Laila. Semuanya Laila. Iya, di tutorial. Bener kan? Betul, tutorial Bener, betul. Iya, berarti bener. Iya, hero pertama lu di luar tutorial. Oke, Wi, ini terakhir aja ya nih. Lu kan udah ngejalanin hidup sebagaimana lu menjalani. Lu sekarang udah ada di skena Mobile Legend gitu. Lu nggak sekolah. Sekolah. Ya maksudnya sekolah lu nggak benar. Maksudnya terus juga kayak masa lalu juga berantakan gitu. Apa sih mau lu kasih tahu ke bocil-bocil yang mungkin ngerasa kayak hidupnya tuh aku nggak bakal sukses gitu. Aduh. Ya pokoknya. Karena gue yakin banyak bocil-bocil yang banyak sih kayak gue juga sempet ngerasain kayak putus asa gitu kan. Aduh. Ya intinya sih jangan putus asa sih. Harus bener-bener lu tuh bersyukur apa yang lu punya gitu. Jangan menyerah dan lu tuh harus kembangin. Gimana caranya lu tuh nggak harus kayak gini. Jadi benar-benar harus berpikir lu ke depannya tuh mau apa gitu. Iya. Bahkan maksudnya kayak Dwi aja sempat jadi Gojek. Udah sempat jadi operator warnet, sempat jadi joki juga. Maksudnya semua orang tuh anak-anak kecil zaman sekarang pengennya langsung ke streaming. Instan. Instan. Iya, karena ngelihat abang-abangnya nih kesannya ngelihat main bagus sekali direkrut EVOS, direkrut Alter Ego, direkrut RRQ gitu segala macam. Tapi percayalah prosesnya nggak segampang itu gitu. Kayak Dwi Woy ini lu bisa lihat Fanny-nya bagus, mana tahu kalau dulu dia adalah orang yang gue betak duit buat beli skin Fanny. betak duit siapa anjing? Betak duit nyokap. Astagfirullahaladzim mama, maaf. Berapa? Gocap. 50.000? Iya, 50.000. Tapi maksudnya di keluarga lu 50.000 itu big deal? Iyalah, big deal lah. Oh big deal, oke. Gue ambil, gue beli skin. Seneng banget gue punya skin Fanny. Tapi nyokap lu udah tahu? Enggak. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Ya gitu. Maaf ya. Ya maksudnya ada kan orang mikirnya kayak baik-baik aja, maksudnya hidup baik akan menghasilkan hasil yang baik gitu, tapi hidupnya duit tidak loh. Durhaka aja. Bukan, maksud gua kayak lu tuh nggak bisa bilang ke diri lu kalau misalkan hidup baik akan berhasil baik gitu. Kayak hasilnya bakal baik gitu. Lu aja yang ibaratnya beli skin Fanny, yang orang bilang itu skin pakai skin haram. Tapi jago pakai Fanny, lu mau ngomong apa gitu? Iya kan? Tapi emang ada bedanya cara hidup sama gaya hidup sama mode survival itu beda. Iya, beda semua. Itu beda tuh. Cara hidup, Dwi tetap seperti ini, pakai celana pendek, dengkul tetap hitam, tidak pakai dermaster, gusi hitam, gigi kuning tanpa harus pakai veneer. Itu karakter Dwi, itu cara hidupnya Dwi. Gaya hidupnya udah punya Porsche. Ya kan? Tapi itu bener kan? Itu gaya hidup kan? Bener. Tapi bukan berarti karena dia punya Porsche, dia kehilangan cara hidupnya. Cara hidup gua. Iya. Dan ketika Dwi sedang susah, survival mode, ya ngambil duit nyokap 50.000. Nah itu karena dia pengen, ya untungnya ya, maksudnya kayak selalu ada cerita kayak gini tau, Wi. Kayak orang nyolong sepatu basket, terus tiba-tiba dia jadi pemain basket profesional. Selalu ada cerita gini gitu, dan ini bukan berarti kayak ini harus ditiru, tapi kayak ada variabel dalam hidup yang memang kita nggak tahu lah. Kita nggak tahu gitu. Orang sebrengsek-brengseknya Dwi aja dapat rezeki segede ini gitu. Dan ketika lu mencoba baik untuk mendapatkan hal yang baik, ya jangan ngarep itu. Ya baik mah baik aja gitu. Dwi walaupun masa lalunya berantakan, baik mah baik aja gitu. Gue percayanya di situ sih, Wi, gitu. Untungnya baik. Itu dia, Wi. Kadang-kadang orang tuh cuma karena lihat masa lalu lu, jadi kayak kebaikan lu yang hari ini tuh jadi nggak kelihatan gitu, Wi. Dia mah, si Dwi mah tukang rokok, tukang betak, tukang gini-gini kan.
Nah orang taunya begitu doang, tapi ternyata dia sudah merasakan semua karmanya. Lu tuh nggak pernah tahu orang yang kayak Dwi itu udah dapat karmanya kayak gimana, lu tuh nggak pernah tahu. Ya Wi? Iya ini. Dibeta kan duit lu? Ya Wi? Bener nggak? Lebih banyak lagi ya. Nggak, jangan pernah nyumpahin orang doain jelek, lu pernah disakitin orang nggak pernah jelek. Gue tuh yakin satu proses semuanya ada prosesnya. Mungkin karena Dwi ngejalanin karmanya dengan baik, maksud gue Ikhlas gitu. ikhlas, ya udah memang gue pantas mendapatkan sakit hati ini, kecewa ini, kerugian ini, ya udah jadinya kayak ya mungkin saat lu di momen itu ya, saat lu momen duit lu diambil apa segala macem, Gue langsung kepikiran gitu kan. ini mungkin dosa gue zaman dulu kan. Itu yang ngebuat lu tenang nggak? Tenang sih. Tenang kan? Itu yang ngebuat gue tenang saat gue juga diboykot tuh waktu gue bermasalah, gue dihujat so Indonesia. Terus kayak, ya mungkin ini karma gue karena gue sering banget ngecengin orang. Bener. Terus jadi lebih tenang aja. Dan ketika gue ngomong kayak gitu orang bilangnya, lu so bijak, Us. Enggak. Kalau lu sadar dengan apa yang lu lakukan mah tuh. Ikhlas Ya. sih. Tenang Langsung kayak, ya udahlah, rezeki mah ada lagi gitu. Bener. Coba saat itu gue nyerah, gue gak ketemu lu. Iya sih. Sama kalau itu gue juga nyerah atau nggak lanjut bikin kayak gini kan. Iya. Bikin sendiri, ya gue pasti beban orang tua. Bapak lu kor, Iya. ibu lu tank, ya kan? Lu offlaner beban, anjing. Emang bener sih. Anjing. Yang Tapi kalau emang nggak dilanjut sih, ya iya bener. Iya. Tapi emang sebenarnya Mobile Legends tuh yang gue suka tuh karena itu ada sangat relate dengan kehidupan kita sehari-hari sih. Ya ibaratnya bapak ngakor mencari nafkah farming kan. Iya kan? Ibu yang Support lah jatuhnya. kalau support nggak dan tank sih, support dan tank tank. gitu. Kayak lu ada apa-apa, ibu yang backup, tapi kadang-kadang ibu juga yang mati. Ya kan? Ini sih kalau anak sih kayak ini udah minion ya. Aduh. Baris 3 ya? Baris 3. Iya, udah pekerjaannya mati Iya, doang iya. ya kan. Yang pertama anak sulung, ya kan? Anak tengah sama anak bungsu tuh. Iya. Komang. Bukan anak bungsu yang paling belakang, yang paling sakit, gerobak. Gerobak. Iya, udah paling jauh, paling sakit anjing itu anjing yang gerobak bangsat. Lu berapa bersaudara, Wi? 2. Iya 2. Lu anak pertama? Anak kedua. Anak kedua. Oh, bungsu berarti lu ya. Lu gerobak berarti. Iya gerobak gua. Yang paling nyakitin. Belakangnya paling nyakitin. Iya bener paling nyakitin. Tapi paling kita harapin kalau lagi nge-push. Iya, kalau lagi nge-push diharapin banget. Bener, dia. itu paling dia. Sakit. Paling sakit bener. Ini sekarang diharapin banget iya kan. Iya kan. Alhamdulillah. Bener. Mungkin kalau buat lu yang dulu, ya bokap lu tahu bandel lu kayak gimana, nyokap lu tahu bandel lu kayak gimana. Yang mau lu omongin ke orang tua lu apa, Bi? Tentang kebandelan gua. Nggak tentang lu yang sekarang aja gitu. Apa yang mau lu ungkapin buat mereka aja gitu. Apa ya? Ya terima kasih. Ya udah, gitu doang. Nggak bisa diungkapin kalau kayak Bener. gitu. Mawang dong. Mawang. Bener. Yuk nyanyi, yuk. Nyunyanyinya. Nah, bagus banget. Dari tadi kita cerita tuh ada banyak kesamaan padahal kita beda 10 tahun, Wi. Berarti emang zaman gua berarti sama dong kayak zaman lu. Sama, cuma beda permainan. Cuma beda era. Mungkin saat zaman gue dulu sepatu paling keren Nike Shox yang dipakai Vince Carter. Di zaman lu mungkin tetap Vans, tetap Converse atau Gua nggak paham malah kayak gitu. iya, maksudnya ibaratnya sebenarnya sama-sama aja, cuman yang jadi beda cuma ya pelengkap-pelengkapnya aja. Cuman intinya mah tetap ya ada teman yang bandel, teman yang ketangkep, teman yang nge-BO, ngejablay, hamil gitu. Ya sama gitu, semua sama, Wi. Gua aja sekolah nih, gua sekolah. Itu di paket. Temen gua udah punya anak anjir. Kelas 3 SMK. Udah punya anak, udah mau PAUD umur berapa ya? 5 ya? Enggak, Pak U tuh 3. 3. 3. Anjing enggak tuh? Tapi masih sekolah. Masih sekolah. Goblok gua kata anjir. Iya. Lu sekolah, belajar, bawa anak kayak
Waduh, ngambil rapot bersama cucu. Iya. Ya cuman, ya lu padahal punya chance buat ke situ ya sebenarnya dulu ya. Enggak lah. Nggak maksudnya ada chance lah dengan semua kebandel-bandel lu, Iya. lu bisa ke situ kan. Cuman lu survive gitu. Survive lah. Nggak Ya kadang-kadang orang-orang tuh bertanya kayak orang-orang kayak lu tuh harusnya nggak berhasil, Wi. Orang-orang kayak lu tuh harusnya jadi sampah. Iya kan? Iya kan? Tapi ternyata ada contohnya yang memang lu nggak bisa iri sama orang lain. Enaknya si ini begini, enaknya si ini begini. Enggak, semua ada resikonya, ada prosesnya, ada rasa sakitnya, ada kecewanya yang sama-sama dirasain. Lu juga mungkin ngerasain hal yang sama dan gua rasa ngobrol sama Dwi Boy dengan cara hidup dia sekarang, dengan mungkin gaya hidup yang berbeda, cuman masih dengan orang yang sama, menurut gua itu adil sih menurut gua. Lu orangnya juga explore kan? Lu suka yang susah gitu, Fanny susah, lu pakai Porsche tahun 2005, lu tahu itu susah ngurusnya, lu beli, ya nggak? Ya kan? Apalagi? Hewan, ular, susah ngurusnya. Gue beli. Udah ketahuan selingkuh, udah tahu susah ngebuat dia percaya lagi, tetap. Iya nggak? Tapi udah enggak. Iya, tapi maksudnya tapi kan pernah ke gap. Cuman jadi lu usaha maksimal kan? Iya, itu dia. Emang lu tuh suka posisi-posisi susah, Wi. Dan sekarang malah puyeng ya kan? Iya. Mungkin kalau dari susah itu lu nemuin jati diri dulu ya. Iya nggak sih kayak kalau nggak susah tuh kayaknya Nggak asik. Nah, benar sih. Iya. Gue paham sih. Kayak apa ya, kayak biar kehidupan tuh nggak sepi aja gitu. Ya. Tapi ujung-ujungnya kesel sendiri mah. Pusing. Tapi setelah itu ya rasa puasnya beda. Iya, rasa puasnya beda. Padahal mungkin nggak ada yang nonton. Waktu pertama kali lu jago pakai Fanny nggak ada yang nonton, nggak ada yang muji lu, nggak ada. Ya udah, tapi ya udah aja gitu kayak menang terus dengan efektif dengan cara lu itu melegakan gak sih? Ya, melegakan lah. Melegakan ya. Yang penting kita menang. Nah, iya betul. Gue sukanya lebih nongkrong sama bapak-bapak ketimbang anak muda. Iya, gue bawa bapak soalnya. Iya, gue suka banget kayak bukan bapak-bapak sih, kayak nongkrong tuh sama yang lebih tua gitu. Insight-nya ya. Insight. Gue ngambil pengalamannya. Iya, betul. Kayak gitu serunya. Iya. Kan kalau nongkrong sama yang lebih tua atau bapak-bapak pasti lama banget. Iya. Mereka kan udah pasti apa nih dibahas. Iya. Seru. Iya. Karena mereka banyak tekanan di rumah, jadi pas ngobrol tuh lebih lepas gitu kan? ya. Iya. Apalagi ada lo yang dengerin. Iya, yang muda. Nih, Wi, gue kasih tau sama lu. Nah, guanya jadinya ngambil pengalaman kan. Bener. Berarti nih orang kayak ini nih jangan. Oke, Wi. Ini sebagai penutup. Kalau Mobile Legends udah nggak laku, lu mau ngapain, Wi? Gua bikin mini zoo. Kalau Mobile Legends nggak laku, gua konten hewan. Oh, makanya udah prepare dari sekarang. Tapi emang bukan kayak gitu. Gue juga sayang sama hewan. Iya. Tapi maksudnya lu udah berencana untuk kayak dari hasil lu Mobile Legends ini, entah nih Mobile Legends lakunya sampai kapan, tapi tujuan lu adalah berikutnya adalah hewan. Yang ngasih tahu atau kayak ya seru-seruan sama hewan Oh, atau tapi dengan lu mulai dari sekarang sih itu wise sih. Lu berarti emang gaul sama yang lebih tua daripada lu beli. Ya maksudnya ya beli sih. Ya gitu. maksudnya beli maksudnya kayak lu Porsche lu beli gitu. Maksudnya orang bilang kayak mending buat usaha gitu. Tapi ya yang lu nggak tahu kan mungkin dia beli Porsche buat ngerasa rewarding buat diri dia, bukan buat orang tuanya. Bener gak sih? Bener. Gua tahu nih ya mendingan dikasih ke orang tua, mendingan kasih ke orang yang gak mampu. Duit orang gak mampu dulunya, ya punya duitnya beli, mampu dong Wi, beli dong, ya iya. Kenapa harus ngasih ke orang gak mampu yang lain? Toh lu juga harus nge-reward diri lu kalau lu dulu tuh gak mampu. Bener. Dulu gue nggak mampu dan sekarang gue bisa ya gue beli gitu. Anjing itu sih. Tapi di sisi lain lu tetap dengan hobi lu yang lu tahu kalau lu juga nggak bakal lama di sini. Lu tahu bisnisnya kayak gimana. Gua tahu lah karena lu banyak ngobrol sama orang lebih tua kan. Makanya lu sudah prepare kan.
Nice, Wi. Ya, mobil juga, kan gue juga prepare. Naik terus ya. Amin. Itu kan. Saya tahu itu. Oke, Wi, thank you banget nih udah ngobrol. Anjing, gue udah lama nih gak ngobrol. Gue jujur ya, gue ketemu Dwi itu berarti 2 kali acara Muntun sama ini. Dan gue gak nyangka dia semenyenangkan ini. Thank you banget Dwi Boy. Lu adalah perwakilan mungkin abang-abang toksik di luar sana yang ngerasa gak punya teman, yang ngerasa kalau main Mobile Legends tuh, gue udah pensiun main Mobile Legends karena toksik. Karena ini, karena itu. Dan lu adalah abang-abangan yang bertahan gitu. Ya udahlah. Iya, maksudnya ya udahlah gitu. Kenapa abang-abangan sih? Nggak, muka lu abang-abangan, Wi. Enggak, lu masuk tongkrongan ada orang kayak Dwi satu nih. Tapi kayak, bener sih, serius kalau gue kayak sama orang yang gak dikenal nih, terus gue kayak dateng gitu, terus gue kayak terus kayak pasti dikiranya orang tua aja. Iya, lu gini aja nih, lu gini kayak, cuy minum. Minum tuh bocah, sumpah. Sumpah. Muka lu lebih boros dari gua, Wi. Iya. Makanya gua bilang, tapi untungnya sama kedewasaan juga beriringan. Sama. Dan gua sih apa ya, intinya ini gua ngonten gak cuma sekedar ngonten. Kita kan tadi ngobrol ngalor ngidul, gua tuh nggak peduli banget orang mau dengerin atau enggak, tapi intinya adalah kita berdua sih kalau gua, Wi. Bener. Ada beberapa hal yang sebenarnya itu kan kita bisa obrolin di luar konten kan. Tapi kita ngobrolin di sini karena emang orang yang kayak gini. Iya, gimana? Gimana kan? Ya sama aja mau di konten mau enggak. Sama aja kan? Enggak, orang tuh kadang-kadang, "Bang, konten tuh harus begini, harus strukturnya gitu. Lu harus menggali bintang tamu." Enggak, ngapain? Gue tuh menggali bintang tamu tuh ngerugiin Dwi gitu. Dwi cerita soal masa lalu begitu, ya gue juga cerita juga biar kita satu sama. Kalau dia kenapa-napa, gue juga kenapa-napa. Udah gitu aja, imbang, Wi. Imbang. Ya kan, jadi bukan yang ngulik. Oke, Wi, jadi lu udah ngewe berapa cewek gitu. Terus abis dia jawab, terus gue, oh parah ya, Wi. Yang salah dia dong. Iya, yang salah dia di mata orang. Iya, guanya jadi suci banget. Oh, terima kasih sudah membuka aibnya Dwi. Wah, padahal saya juga punya. Saya lebih parah. Nah, apalagi saya 31. Wi, lanjutkan petualangan lu, Wi. Teruskan Thank you banget, penasaran lu, explore lu. Jangan ragu buat minta bantuan gue. Entah lu mau punya bisnis apa, lu mau punya usaha apapun, lu mau punya promo apa, lu coba buat sounding ke gue aja. Sumpah, Wi, gue mah kadang-kadang tuh orang ngelihat gue posting ini tuh kayak semuanya tuh ada duitnya, padahal mah enggak, Wi. Ya emang namanya orang kan ngeliatnya tuh enaknya aja. Nah, aduh, kok bisa gitu ngeliat Dwi yang gusi hitam, hidup enaknya. Itu nggak mungkin, Wi. Teman-teman gue yang gusi-gusinya hitam, itu masa lalunya tuh berantakan, Wi. Pasti. Karena stres. Kuota rokoknya lebih banyak dibanding orang-orang yang biasa. Bener nggak? Bener. Lu sehari paling banyak nih berapa bungkus? Gue pernah, nggak sehari sih. Gue pernah dulu, kalau sekarang sih sehari sebungkus ya. Kalau dulu pernah gue cuma 1 jam sebungkus. Sih? Gila. Lu tahu kan kenapa gusinya hitam gitu. Jadi kayak gue tuh selalu gitu, kayak ada teman gue yang gusinya hitam. Bukan berarti gue rasis sih, cuman itu ada itu tuh efek sesuatu gitu. Gusi hitam, bibir hitam itu efek sesuatu. Jadi kayak sampai di titik dia menjadi orang yang tenang, orang yang baik, lu respect sama dia dah, asli. Karena hidupnya tidak baik-baik aja. Ya, Berantakan. Gusi hitam sebuah tanda gitu. Kecuali emang dia secara genetika orang tuanya emang hitam gitu. Emang dari genetikanya emang hitam, ya udah emang nggak bisa dipertanyakan. Tapi kayaknya harusnya Dwi tuh nggak sehitam itu gitu. Untuk tone warna kulit itu kan bisa kebaca tuh. Ya kan? Iya. Berat emang. Udah, thank you semuanya. Aduh.